Hijau-hijau itu. Tunggu dulu Ki. Ini kira-kira kita mau ngapain nih? Rame-rame di sini lagi pula ada kakak-kakak pakai outfit hijau. Kira-kira mau ngapain nih coba? Gimana langsung tanya aja, Miss. Oh, coba kita tanya salah satunya ya guys. Iya Kak, kira-kira ini ada acara apa nih Kak? Kenapa pada kumpul di sini rame-rame? Acara seminar. Oh, seminar. Terus kita ngapain di sini? Coba tanya salah satu dari mereka coba. Farid, kami ngapain di sini ya? Oh, jadi MC. Tunggu dulu. Sebelum kita mulai jadi MC, kayaknya ini masih pada ngantuk nih, belum pada semangat. Coba kasih dulu ya semangat kita ini. Siap? Siapa kita? Setiarsa. Semangat juara. Setiarsa. Tapi kayaknya dari tepungan tangannya itu masih belum puas lah semangatnya. Kayak masih ada yang ngantuk gini dari sebelah sini. Coba kasih dulu siraman pantun terbaik mungkin. Boleh. Adek, bentar. Sebelum pantun, jawabnya nggak pakai catur, tapi pakai Iyanya. Oke, siap? Adek Sarah pakai susu. Iya. Susu dipakai. Dipakai memikat termoda. Karena Andre terlihat mengantuk. Izinkan kami untuk memulai acara. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Eksplorasi Dunia Literasi Digital. Perpustakaan dalam Genggaman. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya kita dapat berkumpul di acara seminar pada hari ini. Nah, salawat dan salam juga marilah kita sanjung sajikan kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan yang kami hormati Miss Fatimah selaku perwakilan dari SMA Unggulan Citra Foundation Dan kakak-kakak, abang-abang dengan alometer hijaunya yang ganteng dan cantik juga. Dan yang kami sayangi, juga kami cintai, tapi tetap menyakiti sister brother dan teman-teman selingkungan. Saya Adis Alvina Saya Rifki Maulana akan memandu acara kita pada hari ini. Oke, jadi pembukaan dari MC udah. Terus cek semangat tadi juga udah, walaupun tadi masih ada yang ngantuk. Sekarang acara selanjutnya kira-kira apa lagi nih? Pastinya kalau ada tamu biasanya kita sambut ya. Oleh karena itu acara selanjutnya kata sambutan dari Miss Siti Fatimah AMD. Kepada Miss Fatimah, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, karena dengan kuasanya kita dapat berkumpul di aula SMA Unggulan Citra Foundation pada siang hari ini dalam rangka seminar yang diadakan oleh kakak-kakak kita dari USU, yaitu seminar Eksplorasi Dunia Literasi Digital Perpustakaan dalam Genggaman. Pertama yang saya hormati Bapak Imam Kusnudin yang pada hari ini saya yang mewakilkan karena tidak dapat hadir beliau di acara kita ini, dan yang saya sayangi seluruhnya anak-anak didik kami SMA Unggulan Citra Foundation. Nah, saya selaku pustakawan SMA Unggulan Citra Foundation mengucapkan terima kasih pada sebenarnya ini adik-adik saya dari satu almet saya, yaitu jurusan S1 Ilmu Perpustakaan Universitas Sumatera Utara yang menyelenggarakan acara seminar di sekolah kita ini. Nah, kalian kan udah sering bolak-balik masuk ke perpustakaan. Ada yang belum pernah masuk ke perpustakaan? Jadi di perpustakaan itu kan ada perangkat komputer dan laptop ya. Di situ saya sudah menginstal beberapa aplikasi perpustakaan digital
mental. Mungkin selama ini saya belum pernah mengedukasi kalian tentang itu. Saya harap semuanya nanti memperhatikan dengan jelas ya, karena kakak-kakak ini akan membantu kita dalam pengaplikasian aplikasi yang sudah saya install tersebut. Jadi semoga seminar ini, saya harap ya, semoga seminar ini dapat bermanfaat bagi kita semua, amin. Oke, sekian pembukaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Miss Fatima atas kata sambutannya. Nah teman-teman udah pada lihat kan, ada kakak-kakak dan abang-abang yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng banget nih yang pakai warna hijau. Kira-kira ada yang tahu nggak dari mana ini semua kakak-kakak dan abang-abangnya? Dari mana? Dari USUM. Jadi kalau pasti karena ada kata sambutan dari Miss Fatima, pasti juga ada kata sambutan nih dari kakak-kakak tim pelaksana. Jadi langsung aja acara selanjutnya adalah kata sambutan dari perwakilan tim pelaksana. Kepada kakak atau abang, kami persilahkan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertama saya panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kita kesempatan untuk datang pada hari ini. Pertama, perkenalkan, nama saya Kevin Timotheus Sian, yang dimana bisa dipanggil juga Kevin lah. Abang di sini sebagai kata sambutan akan sedikit saja menjelaskan tentang materi yang akan kami panjatkan pada hari ini. Oke, pertama-tama kan saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah SMA Unggulan City Arsa Foundation, Bapak Imam Kusnodin, dan juga akan saya ucapkan juga terima kasih kepada Miss Pustakawan, yaitu Miss Siti Fatimah Lubis. Terima kasih Kak. Di sini saya akan menjelaskan maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan kami hadir pada hari ini untuk melaksanakan PKM atau pengabdian kepada masyarakat, yang dimana dari Prodi S1 Perpustakaan dan Sains Informasi yang akan melakukan seminar dengan tema yang bisa kita baca di situ adalah eksplorasi dunia literasi digital perpustakaan dalam genggaman. Nah, sedikit latar belakang tentang kepentingan tema ini itu kami di sini akan memperkenalkan kepada siswa-siswi SMA Unggulan City Arsa Foundation, yang dimana mengenai perpustakaan digital. Nah, di sini kan sekarang kan sudah banyak digital ya. Kemudian di sini banyak mencakup beberapa aplikasi yang tersedia dan akan dijelaskan lebih lanjut oleh pemateri Abang Da Johannes, nanti akan memperkenalkan dirinya juga. Kemudian selanjutnya saya akan memperkenalkan moderator dan juga pemateri. Untuk pertama itu adalah moderator. Moderator untuk pada hari ini adalah Kakak Putri Dinda dari Tonga. Di sini akan menjadi moderator selaku yang akan menjalankan acara pada hari ini. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri Abang Da Johannes yang tadi saya sudah ucapkan. Baik, sekian dari saya kata sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Nah, terima kasih kepada Kak Kevin atas kata sambutannya. Kayaknya panas banget gak sih Panas ini? banget, sumpah. Jadi kira-kira untuk ngademin suasana kita butuh doa gak sih? Ya betul. Jadi kira-kira siapa yang bawa doanya? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Ayo coba. Siapa? Salah. Coba kasih tahu dulu siapa yang bawa doa. Kepada Brother Abdul Aziz, dipersilakan memimpin doa pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah, jadikanlah acara kami ini menjadi acara yang Engkau ridhai, dan jangan jadikan acara kami ini menjadi acara yang Engkau murkai. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami siswa-siswi yang berguna bagi bangsa, nusa dan agama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Brother Abdul Aziz atas doanya. Pasti udah diadem kan? Apalagi sekarang udah turun hujan nih. Ya pasti dong. Walaupun nanti jemuran gak kering, ya udah nggak apa-apa, jangan nangis. Tapi kali ini ada nih acara yang paling kita tunggu-tunggu, yakni penyampaian materi oleh kakak-kakak moderator dan kakak-kakak dari USU. Kepada kakak moderator, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum penyampaian materi, kan tadi belum pada kenal kan sama kakak-kakak yang lain kan. Yang masih dikenalkan Bang Kevin tadi cuma kakak sama Bang Hanes. Sekarang kakak kenalkan ya. Ini mungkin tadi singkat ada dari Bang Kevin pemateri kita. Ini jauh-jauh kita undang dari Jambi. Enggak bercanda. Dari sini kok. Tapi abang ini memang asalnya dari Jambi. Jadi abang ini pernah mengikuti pengabdian pada masyarakat bersama dengan dosen perpustakaan pada bulan September tahun ini tentang sistem informasi perpustakaan, yaitu SLIPS di SMA Negeri 1 Seisuka Batubara. Selanjutnya ada tim pelaksana yaitu kami, kakak sendiri Putri Dinda Eliani Ritonga. Selanjutnya ada Kak Rezeki Putri Suganda, boleh diri Kak. Selanjutnya ada kakak kita yang paling imut ya, Kak Fasa Azria Siagian. Selanjutnya ada Kak Indah Adila Ritonga. Ada Kak Konita Zulfa Saragih. Dan yang terakhir abang kita yang tadi Kevin Timoteus Yahaan. Biar nggak lama-lama, kita lanjut aja ke penyampaian materi yang akan dibawakan oleh Abang Johannes Ranto Prancis. Baik, terima kasih Kak Putri atas pembukaannya. Tadi kita udah kenalan ya. Kita akan perkenalkan diri lagi. Nama Bang Johannes Ranto Prancis, tapi bukan dari Prancis ya, Abang orang Indonesia. Di sini teman-teman bisa panggil Bang Jo atau Kak Jo. Jadi nanti misalnya setelah penyampaian materi teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa panggil Bang Jo saya mau nanya, Kak Jo saya mau nanya. Nah, sebelum kita masuk ke penyampaian materi, biar penyampaian materinya kondusif, teman-teman bisa menyimak materi yang akan Abang sampaikan. Nanti juga Abang akan mengadakan games kecil-kecilan, di mana nanti Abang akan minta perwakilan satu orang laki-laki dan satu orang perempuan untuk bermain games, dan nanti gamesnya dari Abang akan dapat hadiah seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang menyimak penyampaian materinya nanti pasti bisa akan jawab.
Oke, langsung aja ya, kita masuk ke penyampaian materi yang pertama. Boleh di next slide ya. Nah, kita akan masuk ke literasi digital. Nah, sebelum masuk ke literasi digital, kita akan ulas ke belakang dulu, yaitu literasi. Nah, kalau literasi kita mungkin udah sering dengar ya, bahwa literasi itu sederhananya adalah kemampuan kita untuk membaca, berhitung, kemudian menganalisis teks atau bacaan, seperti itu. Sederhananya seperti itu. Nah, tapi ada juga nih literasi digital, yang mana literasi digital ini artinya kemampuan kita untuk menyerap informasi, baik itu bisa membaca dan menganalisis informasi yang tersedia secara digital. Jadi ranahnya itu adalah digital. Nah, itu bisa misalnya dari media sosial, bisa dari website, bisa, intinya hal-hal yang berbau digital yang bisa kita akses di perangkat digital kita, seperti itu. Nah, kemudian kita bisa next slide, Kak. Nah, selanjutnya adalah mengapa literasi digital itu penting. Nah, sekarang kan eranya digital ya. Jadi banyak sekali informasi yang setiap hari itu muncul, dan karena banyaknya informasi yang muncul itu, kita harus paham sama yang namanya literasi digital. Nah, literasi digital itu bisa mengatasi masalah akan ledakan informasi. Jadi misalnya kita membaca sebuah informasi di sebuah website, kita tidak bisa hanya membaca saja, tapi kita juga harus menelaah, menganalisis informasi yang diberikan itu seperti apa, benar atau tidak, kemudian informasinya itu kurang tepat atau tidak, dan kemudian apakah informasi itu benar atau tidak. Mungkin bisa di next slide, kan? Nah, selanjutnya, karena tadi kita udah bahas literasi ya, kita akan bahas juga tentang literasi dalam konteks perpustakaan. Nah, selanjutnya itu literasi dalam konteks perpustakaan. Jadi, literasi dalam konteks perpustakaan itu melibatkan keterampilan kita dalam mengakses informasi di dunia perpustakaan. Nah, misalnya di sini abang akan kasih contoh, mungkin dari abang atau kakak di sini ya. Jadi kan abang dan kakak di sini adalah mahasiswa semester akhir ya, semester 7. Nah, ketika nanti abang dan kakak di sini akan menyelesaikan tugas akhir, yaitu skripsi, tentunya kami akan memanfaatkan yang namanya perpustakaan digital. Nah, perpustakaan digital itu bisa kami manfaatkan untuk mengakses buku, kemudian juga kami bisa mengakses jurnal dan sebagainya yang berkaitan dengan topik pembahasan kami di tugas akhir nanti. Nah, selanjutnya peran kami itu nanti, maksud abang, peran perpustakaan digital itu nanti, kenapa literasi digital itu penting adalah kami harus periksa nih, apa yang kami cari itu tuh relevan apa enggak sama apa yang mau kami kerjakan. Misalnya di sini abang akan ngambil topik penelitian tentang perpustakaan digital. Nah, tentu nanti abang akan cari jurnal-jurnal tentang perpustakaan digital, atau nanti buku-buku tentang perpustakaan digital. Nah, tapi nggak cukup sampai di situ. Tadi kan kita udah nyari ya buku yang tentang perpustakaan digital, terus kemudian kita cari jurnal tentang perpustakaan digital. Tapi karena di sini bahasanya adalah literasi digital, kita harus juga paham bahwa jurnal yang kita cari itu relevan nggak sih sama apa yang mau kita teliti gitu. Misal sudah berapa tahun terbitnya jurnal itu. Misal kalau udah 15 tahun ke atas itu nggak bisa digunakan lagi karena udah nggak relevan gitu. Kemudian juga kalau misalnya dari contoh teman-teman sekalian nih, misal kita ambil contoh di sini, teman-teman dapat tugas sejarah gitu. Nah, teman-teman diminta untuk mencari tahu sejarah kota Medan, seperti itu. Nah, kenapa literasi digital ini penting untuk teman-teman dalam mencari sejarah kota Medan seperti itu? Nah, teman-teman bisa menelusuri perpustakaan digital seperti itu ya, untuk mencari informasi-informasi tentang kota Medan. Bisa dari website kota Medan itu sendiri, atau dari database perpustakaan yang menyediakan buku-buku tentang kota Medan, misalnya seperti Perpustakaan Nasional Indonesia, seperti itu. Next slide, kan? Selanjutnya di sini yang keempat adalah perpustakaan digital dan hubungan literasi digital dengan perpustakaan. Nah, kita dari tadi udah bahas perpustakaan digital ya. Mungkin abang juga dari tadi belum ada bahas tentang perpustakaan digital itu apa.
Jadi yang namanya perpustakaan digital itu adalah yang pertama adalah akses ke sumber informasi digital. Nah, jadi perpustakaan digital ini bisa kita gunakan untuk mengakses informasi-informasi secara digital. Kita mau cari koleksi apa yang mau kita cari, misalnya selama perpustakaan digital tersebut tersedia, informasi yang mau kita cari, misalnya kita mau cari tentang sejarah, di perpustakaan digital mana yang tersedia sumber-sumber sejarah itu bisa kita gunakan. Selanjutnya yang kedua adalah pendidikan literasi digital. Nah, jadi literasi digital ini penting dan juga kemudian perpustakaan harus menyediakan nih literasi digital bagi setiap pengguna maupun orang-orang yang terlibat dalam perpustakaan. Misalnya dengan mengadakan workshop atau seminar tentang literasi digital supaya pemahaman orang-orang yang terlibat dalam perpustakaan tadi semakin baik, terutama keterampilan dalam literasi digital. Selanjutnya next slide Kak. Nah, di sini adalah beberapa contoh perpustakaan digital yang bisa kita gunakan. Nah, mungkin sebelum sampai ke sini, Abang akan masuk ke game kita pertama ya. Di sini Abang akan nanya ke teman-teman sekalian. Mungkin nanti Abang akan tunjuk satu orang untuk maju ke depan dan Abang akan tanya beberapa pertanyaan kecil tentang materi yang sudah disampaikan. Ini kita kan tadi Abang udah bilang ya bahwa Abang kan pilih satu laki-laki dan satu perempuan. Ini mau yang mana dulu nih? Mau yang perempuan dulu atau laki-laki dulu? Perempuan ya. Oke, jadi pertanyaannya adalah menurut kamu, mungkin kakak di sini atau Abang bisa dilihat ya siapa yang mengangkat tangan paling cepat ya, nanti dia akan maju ke depan untuk jawab pertanyaan Abang. Oke, pertanyaannya adalah menurut kamu kenapa literasi digital itu penting dan contoh nyata dari literasi digital yang pernah kamu alami, misalnya tentang hoax di media sosial atau kesalahan informasi di sebuah website atau sejenisnya. Oke, teman kita yang di belakang boleh maju ke depan. Mungkin bisa perkenalkan dulu ya, Kak dan Abang di sini. Pertanyaannya tadi Abang ulang ya. Menurut kamu kenapa literasi digital itu penting dan apa contoh nyata yang pernah kamu alami tentang literasi digital? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Kak, Bang, nama saya Juli Nurzaskia Daulay, saya dari kelas 11 algoritma. Panggilannya siapa tadi? Panggilannya Juli. Juli. Oke. Nah, untuk pertanyaan pertama yaitu menurut saya mengapa literasi digital itu penting? Jawabannya yang pertama, dengan literasi digital itu memudahkan kita tanpa harus pergi ke perpustakaan dan mencari buku, kita tinggal mengetikkan di dalam forum digital dan keluar apa yang kita inginkan. Jadi itu memudahkan kita untuk menerima informasi. Nah, terus selanjutnya adalah contoh nyata dari literasi digital yang pernah kamu alami, itu misalnya. Contoh nyata dari literasi digital, jurnal-jurnal yang ada di Google. Contohnya ketika kami kan biasanya itu ada Bang, itu kan hari Sabtu itu kan ada kegiatan program riset. Nah, jadi biasanya kami itu bisa mencari jurnal-jurnal bacaan dari Google, tinggal mengetikkan webnya. Jadi kami tidak perlu mencari buku panduan ke perpustakaan, tapi kami bisa mencari informasi dan kami melakukan literasi dari Google gitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh kembali ke depan. Oke, terima kasih ya Juli. Selanjutnya kita akan masuk ke pemaparan materi selanjutnya. Nah, di sini kita ada 3 contoh. Next slide sebelumnya, Kak. Nah, di sini dari kami tim pelaksana itu menampilkan 3 aplikasi perpustakaan digital yang akan kami jelaskan.
Yang pertama adalah Ipusnas atau Ipusnas, nanti akan ada penjelasan lebih lanjut. Yang kedua adalah Bintang Pusnas Edu, dan yang ketiga adalah IB Library. Penjelasan yang pertama tentang Ipusnas. Nah, Ipusnas ini adalah aplikasi perpustakaan digital yang dikeluarkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Nah, tujuannya adalah untuk memudahkan setiap pengguna perpustakaan dari seluruh Indonesia untuk mengakses koleksi-koleksi yang ada di Perpustakaan Nasional Indonesia secara digital. Jadi kan kita susah ya untuk datang ke perpusnas gitu kan, jauh. Jadi diciptakanlah perpustakaan digital Nasional Republik Indonesia, yaitu Ipusnas, supaya kita bisa lebih mudah dalam menjangkau koleksi-koleksi yang tersedia. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah selanjutnya next slide. Nah, yang kedua adalah Bintang Pusnas Edu. Bintang Pusnas Edu ini sama juga, ini adalah aplikasi yang diluncurkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Nah, akan tetapi kontennya itu adalah koleksi-koleksi yang diperuntukkan bagi siswa-siswi sekolah seperti SD, SMP, SMA, dan kemudian juga adalah untuk di perguruan tinggi. Jadi teman-teman dan juga mungkin abang kakak di sini bisa memanfaatkan aplikasi ini untuk mendukung kegiatan pembelajaran kita sehari-hari. Selanjutnya yang ketiga adalah IB Library. Nah, IB Library ini adalah perpustakaan digital berbasis media sosial atau berbasis web yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia Institute, yang di dalamnya terdapat perangkat e-reader untuk kita membaca koleksi digital yang tersedia di perpustakaan tersebut. Nah, ini kan kita udah menyampaikan pemaparan materi ya. Jadi di sini kita akan langsung coba gimana sih penerapan perpustakaan digital itu, gimana cara kita untuk minjem koleksinya, gimana kita cara untuk mengakses koleksinya, dan seterusnya. Yang ketiga dulu ya, karena tadi yang Ipusnas itu masih sedikit ada kendala. Jadi di sini untuk IB Library ini tadi kan kita udah jelasin bahwa perpustakaan digital yang bisa kita akses gitu ya dari Bank Indonesia. Jadi di sini koleksinya adalah koleksi umum ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa nyari koleksi-koleksi yang secara umum yang bisa kita akses.
Misalnya teman-teman mau nyari novel atau teman-teman mau nyari koleksi sejarah, itu bisa di aplikasi perpustakaan ini. Jadi nanti teman-teman bisa masuk ke Google dan ketik kata kunci IB Library, nanti teman-teman bisa langsung pilih yang website dari IB Library tersebut. Nah, di sini ini adalah tampilan awalnya ya. Jadi di tampilan awal itu kita akan disambut dengan tampilan beberapa buku sebagai display utama dari perpustakaan digital IB Library tadi. Kemudian untuk mencari koleksinya, teman-teman bisa langsung masuk aja ke kolom pencarian. Nah, di sini kita coba cari koleksi kan? Mungkin kita cari kamus nih Pak. Nah, setelah kita masukkan kata kunci kamus, nanti akan keluar ya beberapa koleksi yang tersedia. Nah, boleh diklik salah satunya Kak. Nah, di sini terlihat ya bahwa di sini ada total kopi 2 eksemplar. Dan kita bisa coba pinjam Kak. Jadi itu kan ada tombol warna merah ya yang diklik Kakak tadi. Itu artinya kita bisa meminjam koleksi tersebut dan koleksi tersebut masih tersedia gitu. Kita di sini ada pemberitahuan ya bahwa kita itu belum menjadi anggota. Jadi kita bisa klik gabung aja dan boleh dibaca Kak. Coba dimuat dulu Kak. Sepertinya sama aja ada kendala ya, jadi mungkin Abang akan jelasin aja gimana cara penggunaan untuk kita membaca ya. Jadi boleh diteruskan. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa di tampilan depan itu adalah setelah kita meminjam itu ada 2 button ya. Yang pertama adalah baca. Nah, yang tombol warna hijau itu bisa kita klik. Nanti kita akan diarahkan ke halaman baru atau tab baru untuk membaca buku tersebut. Jadi teman-teman bisa membaca buku tersebut setelah kita melakukan peminjaman. Jadi kita harus melakukan peminjaman dulu, baru nanti setelah itu kita bisa membaca buku tersebut. Kemudian bisa kembali Kak ke beranda saja Kak. Nah, selanjutnya di sini Abang mau coba jelasin yang lini masa Kak, yang di samping beranda Kak, boleh diklik. Bisa kita cari koleksi bahasa ya, yang paling atas tadi. Nah, setelah kita cek salah satu tadi yaitu bahasa,
teman-teman bisa klik langsung aja di pojok kanan bawah, yaitu klik OK. Nah, kemudian di sini akan muncul koleksi-koleksi dari bahasa yang sudah kita filter tadi. Nah, sama halnya dengan kalau misalnya kita mau cari koleksi lain, kita mau cari koleksi sejarah, kita mau cari koleksi tentang matematika dan lain-lain, kita bisa menggunakan fitur kategori tadi, gitu. Jadi mungkin bisa diklik, Kak. Nah, di sini sama seperti tadi ya, ini kita bisa lihat koleksinya tersedia apa enggak, sehingga kita bisa melakukan peminjaman. Mungkin bisa mungkin bisa kita baca, Kak. Nah, ini adalah tampilan dari buku yang sudah kita pinjam ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa membaca melalui website ini. Nah, ini adalah tampilannya, teman-teman bisa membaca di sini. Kemudian kita bisa kembali, Kak. Nah, semisal teman-teman mau memberikan rekomendasi gitu ya, teman-teman bisa klik button yang warna ungu atau pink itu ya teman-teman. Kita bisa menuliskan rekomendasi kenapa kita mau merekomendasikan buku itu. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke menu lini masa, Kak, yang di samping beranda. Nah, untuk lini masa ini sendiri teman-teman, ini adalah rekomendasi dari pengguna perpustakaan digital Bank Indonesia yang telah melakukan peminjaman terhadap buku-buku yang telah dibaca. Jadi di situ kita bisa lihat rekomendasi-rekomendasi yang diberikan. Jadi kalau misalnya rekomendasi itu bagus, kita bisa klik buku tersebut, dan jika tersedia kita bisa melakukan peminjaman seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin kita akan jelasin tentang e-library, Kak, tentang e-Pusnas, Kak. Atas ini yang titik 3 ini kita klik, dan di sini adalah genre buku yang tersedia. Di sini ada bahasa manajemen, buku sekolah, ensiklopedia, dan lain-lain. Kita coba untuk masuk ke buku sekolah. Nah, di sini adalah buku-buku sekolah yang ditampilkan. Kita coba untuk mahir dan terampil berbahasa Indonesia. Kita klik, dan di sini adalah keterangan ya teman-teman. Di sini adalah jumlah salinan itu 1 kopi. Jadi artinya masih ada eksemplar yang tersedia dan kita bisa melakukan peminjaman. Kita bisa klik pinjam buku. Nah, ini adalah konfirmasi peminjaman. Kita klik ya. Nah, kita klik selesai dan kita akan coba baca bukunya ya. Nah, ini adalah tampilan bukunya ya, yang artinya kalau kita udah bisa akses bukunya ini, berarti bukunya itu sudah bisa dipinjam dan kita bisa scroll ke bawah untuk baca bukunya. Nah, di sini ada fitur untuk melihat topik-topik dari buku ini. Ada bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya. Nah, kemudian di sini kita coba cek rak buku ya. Nah, tadi kita melakukan peminjaman buku Mahir dan Terampil Berbahasa Indonesia, yang artinya buku tersebut sudah masuk ke rak buku kita dan sudah bisa kita baca untuk seterusnya sebelum akan dikembalikan otomatis. Jadi pengembaliannya ini akan dilakukan secara otomatis. Ketika waktunya sudah lewat, teman-teman nggak usah khawatir bahwa bukunya belum dikembalikan. Buku tersebut akan dikembalikan secara otomatis melalui sistemnya. Jadi teman-teman bisa melakukan peminjaman buku lain.